yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Ternyata dari hasil usaha kita itu juga harus disertai dengan zakat. Bukan zakat yang 2,5 kilo, bukan dia. Zakat mal di sini yang saya bicarakan. Zakat mal itu dari hasil penghasilan panjenengan, pertanian, yang mungkin punya emas, yang mungkin punya perdagangan toko. Sudah pernah zakat mal belum? Dulu belum. Jenengan bisa jadi lupa kemudian dibangkrutkan terkena riba. Bisa jadi. Maksudnya ketika panjenengan kok terkena riba, bisa jadi hukumannya dari situ. Tapi kita tidak sadar. Dan rata-rata orang yang pernah dicek seperti itu ternyata ya zakatnya ketinggalan semua. Hatta itu yang pertanian. Yang pertanian mungkin kalau menghitungnya kita nanti akan lebih sulit, karena itu terkait luas lahan. Kalau untuk yang usaha bisa jadi nanti ada perhitungannya yang mungkin lebih mudah. Tapi kita pada kesempatan ini tidak membahas di situ. Dan di sini sedekah para sahabat dicontohkan tidak tanggung-tanggung. Pada waktu itu di era Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar mengalami sebuah krisis pangan dan kekeringan yang luar biasa. Jadi semua hasil pertaniannya rusak semua, tidak panen, gagal panen pada saat itu. Bahkan hujan pun sampai tidak turun sekitar 3 bulan, kurang lebih 2-3 bulan. Itu pada masa seharusnya panen. Coba jenengan kalau mau nanam padi ataupun nanam apapun yang butuh air kok tidak panen, tidak hujan selama 3 bulan, hidup apa mati kira-kira tumbuhannya? Apa masalah tambah subur? 2-3 bulan itu kering benar-benar waktu itu. Itu melanda semuanya, sampai hewan ternak itu banyak yang mati gara-gara kekurangan air. Yang minimal mereka kurus, artinya tidak sehat sebagaimana kondisi kita normal. Dan kaum muslimin di sini diterpa berbagai masalah selain itu. Kemudian Abu Bakar di sini adalah orang yang paling bertakwa dari umat Muhammad Rasulullah SAW yang saat itu berkuasa. Dan pada situasi itu tak sedikit pedagang yang mencoba untuk meraih laba berlipat ganda. Ini pedagang yang memanfaatkan situasi itu. Yang kebetulan waktu itu walaupun tidak ada hasil panen, mereka masih punya stok-stok. Kalau dulu kan masih nyimpen gitu stok-stok yang masih bisa dipakai. Mereka menjual dengan harga tinggi. Stok-stok mereka dijual. Yang butuh makanan kan otomatis karena tidak panen ya kita tidak punya makanan. Kurmanya dijual dengan harga yang lebih tinggi. Laku di pasar. Kalau kondisi seperti itu ya bahasanya kita waktu itu krisis moneter tahun berapa nih? 2098. Oh 9798 ya. 9798 itu krisis moneter yang sangat parah. Itu kondisinya harga-harga tinggi semua. Mungkin pada saat itu pembeli kan agak lesu sebenarnya. Kita mau beli kok dapatnya sedikit, tidak beli kita butuh. Kan seperti itu. Dan ini terjadi di era sahabat juga ternyata. Pernah seperti itu. Bahasanya waktu itu inflasi. Kondisinya harga serba tinggi. Masyarakat kesusahan, mau makan, mau beli makan saja sebuah mahal. Yang mungkin nasi bungkus kalau dulu itu 5.000 masih dapat, kalau sekarang 15.000, umumnya 10.000 itu paling murah. Dulu itu 3.000, 2.000 masih dapat. Mie ayam itu saya ingat harganya 400 rupiah waktu itu. 400 rupiah, sekarang pindah 12.000. Kalau berapa kali lipat itu berarti? Inflasinya luar biasa, tapi kita tidak terasa. 400 rupiah itu saya pernah mengalami. Saya masih ingat sekali waktu awal-awal adanya mie ayam, walaupun waktu itu bakulnya istilahnya pedagangnya belum banyak. Dan di sini muncullah sosok sahabat Utsman bin Affan. Beliau tampil yang paling depan. Luar biasa itu. Utsman itu kan juga pedagang. Beliau punya stok bahkan yang ratusan, banyak. Selain pedagang yang ada di kota Mekah pada saat itu, Utsman adalah salah satu yang paling kaya. Beliau maju terdepan. Ya dia, saya infakkan seluruh dagangan saya yang saya punyai. Siapa yang berani membeli? Para pedagang itu mau memonopoli barang yang dipunyai Utsman. Stop. Saya beli 2 kali lipat dari harga yang Anda tawarkan. Utsman, oh maaf, tidak. Ada yang berani lebih tinggi?
saya berani membeli 5 kali lipat dari harga yang Anda tawarkan. Oh maaf, kalau 5 kali lipat tidak bisa. Kemudian pedagang yang paling sukses setelah Utsman ada, itu mereka orang Yahudi. Kemudian dia mengajukan harga 10 kali lipat dari harga yang Utsman tawarkan yang biasa di pasar. Utsman maaf, tidak bisa. Ada yang kemudian Utsman berkata kepada pedagang tersebut, ada yang berani menawar dengan harga lebih dari 700 kali lipat. 710 kali lipat tidak dipedulikan sama Utsman. Kalau 700 lebih, Utsman berani mengasih. Kemudian para pedagang pada bingung. Tidak mungkin ada salah satu yang berkata, dengan monopoli pasar selicik apapun, dengan harga yang 700 kali lipat tidak akan mungkin menghasilkan laba. 700 kali lipat, kira-kira kalau 10.000 jadi 700 kali lipat berapa? Nasi bungkusnya jadi 700.000 lebih itu satu bungkus nasi. Dulu itu kurma kan kalau waktu itu menjualnya per kilo. Artinya per kilo itu memang apa ya? Semacam satu tangkai gitu. Isinya biasanya pakai tangkai di sana. Belum dilepas seperti kita. Kalau di kita kan sudah sampai kan sudah disortir, itu sudah lepasan. Ada juga kan masih ditangkai. Itu jadi modelnya rata-rata kurma yang di sana belum dilepas dari tangkainya. Itu seperti itu ketika dijual. Kemudian Utsman bin Affan tidak. Saya akan menyerahkan harta ini hanya kepada Allah. Disedekahkan semua. Karena Allah janjinya di dalam Qur'annya kan membalas 700 kali lipat. Tapi jenengan ampun salah paham gitu. 700 kali lipat itu bukan berarti kalau jenengan infak 1 juta jadi 700 juta. Boten. Ini jangan salah paham kita. Karena ada juga yang mungkin pernah memberitahu ilmu tersebut. Ya, Hatta itu orangnya memang terkenal di dunia nasional, di dunia pertivian. Kok memberitahunya 700 kali lipat berarti 700 juta. Kalau kita sedekah 1 rumah dapat 10 rumah minimal. Ini kan keliru, Bu. Kita sedekah 1 rumah dapat 10 rumah. Kalau sedekah 1 motor nanti diganti dengan 10 motor minimal. Kalau sedekah barang apapun nanti akan senilai 10 diganti 10 kali. Itu yang pemahaman yang salah. Karena Allah itu sejatinya membalas 700 kali lipat itu bukan berdasarkan nilai yang sebagaimana kita bayangkan. Kalau seperti itu, Nuhun Sewu, Siti Khotijah itu orang yang paling kaya seharusnya. Beliau itu adalah saudagar yang paling kaya, sudah berstatus istilahnya kolam erat, dia derajatnya tinggi, paling terkenal bahasanya seperti itu, sampai harta kekayaannya habis. Kok bisa? Sedekahnya banyak kok harta kekayaannya habis, padahal dibalas 700 kali lipat. Berarti sedekah tidak buat kaya gitu. Tapi rata-rata orang sedekah sekarang kan pengennya kaya. Pengennya usahanya lebih maju, pengennya utangnya lunas. Iya enggak? Terselip enggak niat-niat seperti itu di dalam hati kita? Masih. Jenengan walaupun tidak mengucapkan secara tidak langsung, secara langsung sama orang lain, pasti terbesit seperti itu dalam hati kita. Wah, moga-moga besok pembelinya ramai dengan saya sedekah menginfak di masjid ini, membantu anak yatim, membantu misalkan jalan dakwah, membantu pembangunan musola ataupun masjid, membantu pondok pesantren. Itu kan yang kita harapkan. Tapi kenyataannya, misalkan kok panjenengan sudah menunggu saya biasa infak 1 bulan, 2 bulan kok tidak ada perkembangan gitu. Itu bukan berarti infak jenengan tidak diterima. Itu yang biasanya kita salah pemahaman. Karena kita ketika memahami bahwa infak itu akan dibalas pasti 10 kali lipat dengan bentuk harta yang sama, ataupun 700 kali lipat dengan bentuk harta yang sama, itu salah besar.